Kap. Tadi kita dari sana, dan ini adalah tim kuasa hukum dari Bapak Tom Lembong. Nah, ini dia, Pak Ari Yusuf Amir. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam. Oke. Sehat Pak Ari ya? Alhamdulillah sehat. Kemarin sudah ketemu dengan Pak Lembong ya? Kita sudah besuk beliau. Nah, Alhamdulillah beliau dalam kondisi sehat amin. dan beliau tegar. Kemarin beliau sudah menandatangani kuasa kita mengajukan pra peradilan hari ini. Beliau sudah pertimbangkan semua aspek-aspeknya sudah kita diskusikan kemarin. Jadi rencana hari ini kita akan daftarkan gugatan pra peradilan kita. Baik, ini kan masyarakat belum tahu semua apa itu pra-peradilan. Dan sekarang yang bergabung Pak, itu udah 74. Artinya banyak sekali orang yang menunggu informasi terkait dengan Pak Lembong ini Pak. Saya nanya dulu Pak, apa sebenarnya pra-peradilan itu Pak? Ya, secara konsep filosofi, pra peradilan itu adalah suatu lembaga yang menguji tentang produk-produk dari para penegak hukum, terutama dalam hal ini penyidik, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Jadi lembaga inilah yang menguji apakah proses penetapan seseorang menjadi tersangka benar, penahanan seseorang itu benar, penyitaan, penggeledahan itu sesuai dengan prosedur hukum yang benar atau tidak. Jika tidak benar, maka akan diperbagi oleh lembaga pra peradilan ini untuk dibatalkan. Ini adalah tujuannya untuk menghindari kesewenang-wenangan si penegak hukum. Tidak boleh dong menetapkan orang sebagai tersangka tanpa alat bukti, tidak boleh dong menahan orang tanpa ada bukti yang kuat, dasar hukum yang kuat. Itu tujuannya pra peradilan. Oke. Bukti-bukti apa yang dibawa dalam pendaftaran pra-peradilan kali ini? Sudah lengkap, kita lengkapin beberapa hari ini, kita sudah melengkapi bukti-buktinya ya. Yang pertama adalah tentang tidak sahnya Pak Tom Lembong dijadikan tersangka. Karena untuk menetapkan orang tersangka minimal ada 2 alat bukti, dan alat bukti itu harus dijelaskan, harus limitatif, harus jelas, tidak boleh berandai-andai. Dan ini bukan barang bukti, ini alat bukti. Jadi betul-betul harus nyata alat bukti tersebut. Lalu prosesnya, dalam proses menjadi tersangka tersebut, itu juga harus benar prosesnya. Nah ini kita melihat banyak sekali hal-hal yang tidak benar. Misalnya contoh, di situ disebutkan tentang bagaimana Pak pemeriksaan ini untuk periodisasi 2015 dan 2023. Artinya Pak Tom Lembong cuma 1 tahun loh jadi menteri, yaitu 2015 sampai 2016. Nah, bagaimana menteri-menteri yang setelah Pak Tom Lembong harusnya sudah diperiksa dong, ya kan? Karena penyidikannya untuk sampai 2023 sudah dijelaskan oleh dalam surat ketetapan penyidikan. Sampai saat ini tidak ada satupun menteri pun yang diperiksa, lalu Pak Tom Lembong dijadikan tersangka. Lalu poin lainnya adalah tentang penahanan. Penahanan ini betul merupakan kewenangan subjektifnya penyidik, tapi terukur, ada alasan yang jelas. Karena kenapa? Seseorang menahan penegak hukum menahan seseorang itu sudah melanggar hak asasi manusia kalau tidak berdasarkan hukum. Nah makanya itu alasan subjektifnya itu harus diuraikan. Apa? Ya, dalam hal ini Pak Tom Lembong sangat kooperatif, dia tidak lagi menjabat menteri, tidak akan mengulangi perbuatannya, dan dia orang yang jelas, tidak ada alasan untuk menahan seseorang. Nah hal-hal seperti itulah nanti akan kita ajukan dalam gugatan pra peradilan kita. Baik, ini kan netizen juga banyak sekali yang berkomentar, wah Pak Tom itu dizolimi gitu dan sebagainya gitu Pak Ari katanya. Karena apa? Ya tadi baru diperiksa, terus kemudian tiba-tiba langsung jadi tersangka dan ditahan lagi gitu. Sementara kan banyak juga yang diperiksa berkali-kali tapi juga nggak langsung ditahan, nggak jadi tersangka langsung juga. Nah, tanggapannya Pak Ari terkait dengan kayak gini, dalam hukum seperti apa? Kita pasti konteksnya harus hukum ini Pak. Ya, kaitannya begini. Proses penyidikan ini sudah dimulai setahun yang lalu. Kita juga tidak tahu. Setahun yang lalu ketika dimulai proses penyidikan, seharusnya Pak Lembong memang sudah diberikan informasi, tapi dia belum dikasih tahu. Pengacara tegaskan Tom Lembong tidak dapat keuntungan apapun dari impor gula. Yang paling penting tadi juga dalam kunjungan kami ke Pak Tom tadi pagi, kami menegaskan kembali bahwa tentang ada nggak kemungkinan dari pihak-pihak swasta atau dari PPI atau dari apa yang memberikan feedback ke Pak Tom. Karena ini prinsip bagi dia tegaskan tidak ada. Jadi tidak ada keuntungan, tidak ada feedback, tidak ada hal-hal yang sifatnya kepentingan pribadinya Pak Tom, baik itu fee maupun bentuk apapun. Jadi betul-betul dia melakukan ini sebagai kewajiban dia melaksanakan tugas. Dan itu lanjutan dari proses kementerian sebelumnya. Peristiwanya sudah 9 tahun yang lalu, hampir 10 tahun, banyak yang lupa. Tapi setelah ditunjukkan surat-suratnya oleh penyidik, lalu dipelajari oleh Pak Tom, bisa dijelaskan sama beliau.
bisa dijelaskan. Tentunya butuh waktu karena sudah cukup lama. Tapi kalau diomongkan secara di awal, tentunya dia pasti lupa. Tapi setelah diuraikan, baru dijelaskan. Karena memang Pak Tom ini memegang beberapa prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip ini yang tidak membuat dia lupa, prinsip-prinsip. Tapi kalau soal detail teknis, dengan 9 tahun mungkin banyak yang lupa. Nah, tetapi yang paling penting tadi juga dalam kunjungan kami ke Pak Tom tadi pagi, kami menegaskan kembali bahwa tentang ada nggak kemungkinan dari pihak-pihak swasta atau dari PPI atau dari apa yang memberikan feedback ke Pak Tom. Karena ini prinsip bagi dia tegaskan tidak ada. Jadi tidak ada keuntungan, tidak ada feedback, tidak ada hal-hal yang sifatnya kepentingan pribadinya Pak Tom, baik itu fee maupun bentuk apapun. Jadi betul-betul dia melakukan ini sebagai kewajiban dia melaksanakan tugas. Dan itu lanjutan dari proses kementerian sebelumnya. Nah, harapan kami, karena ini sudah menjadi konstruksi hukum, seandainya pihak kejaksaan memiliki tadi yang disebut dari alat bukti awal, 2 alat bukti awal tadi, tentang perbuatan melawan hukumnya, tentang kerugian negaranya, ya kami tidak keberatan, diungkap saja ke publik. Kalau konstruksi hukumnya bahwa pada waktu itu Pak Tom ini mengimpor gula, padahal gula lagi surplus, itu sih sangat sumir, bisa kita jawab tadi. Seperti itu ya. Kaitan dengan tadi yang saya sampaikan, itu kaitan dengan bahan-bahan yang kami terima dari kejaksaan. Di situ disebutkan oleh kejaksaan, surat yang kita terima oleh Pak Tom Lembong, bahwa di situ disebutkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kaitan dengan perkara impor gula 2012 sampai 2023. Ini yang kita tanyakan justru. Berarti kalau sampai 2023 di situ ditulis, berarti ada kemungkinan menteri lain yang diperiksa. Itu yang kita tanyakan. Nah, inilah yang jadi salah satu bahan kita nanti di peradilan. Nah, kaitan dengan Pak Tom Lembong sebagai justice collaborator belum sampai pembahasan ke sana. Karena kaitan dengan ini Pak Tom Lembong sendiri sampai sekarang masih bingung. Jadi ada salahnya di mana? Sekali lagi saya tegaskan bahwa seandainya pun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pejabat negara itu ada yang salah, maka itu domainnya adalah hukum administrasi negara dan kewenangan Menko atau Presiden pada waktu itu yang memberikan sanksi. Kewenangan administrasi, bukan pidana. Nah, yang kita tanyakan ini yang kaitan dengan masalah pidananya, apalagi ini pidana korupsi, ya. Itu jadi bahan kita untuk pertimbangan kita untuk ke peradilan. Lalu kaitan dengan koordinasi dengan kementerian yang lain, itu sudah dilakukan, Mas. Jadi tadi dalam surat-suratnya yang dibuat oleh Pak Tom ini, yang ketika jaksa menunjukkan kepada kita, di situ semua surat-surat tersebut ada tembusan. Tembusannya itu kepada Menko bidang perekonomian, Menteri Pertanian, Sekjen Perdagangan dan Dirjen Perdagangan dan yang lain-lain. Jadi semua surat-surat yang dibuat ini ada koordinasi dengan kementerian yang lain maupun di internalnya dia. Dan mekanismenya pun sudah dilakukan, mekanisme dalam pembuatan surat tersebut. Jadi kalau ada dikatakan bahwa surat tersebut tidak ada koordinasi, juga tidak tepat. Bahkan karena pada waktu itu Kementerian Perdagangan sudah pisah dengan Kementerian Perindustrian, Pak Tom Lembong lah yang mengusulkan dibuat peraturan Menteri Perdagangan untuk adanya koordinasi dengan perindustrian. Jadi jangan dibalik, justru Pak Tom Lembong yang minta koordinasi dengan perindustrian. Nah, kaitan dengan PPI ini BUMN juga. Jadi PPI ini juga merupakan BUMN karena sudah ada surat PPI yang masuk ke Pak Tom melanjutkan menteri sebelumnya, lalu Pak Tom menyurati Menteri BUMN pada waktu itu untuk menugaskan PPI, tapi penugasannya jauh lebih luas agar supaya membantu hal-hal yang lain juga. Nah, itu kepada Menteri BUMN. Lalu Menteri BUMN lah yang menugaskan PPI ini. Jadi bukannya Pak Tom yang menugaskan, berarti Menteri BUMN. Karena yang di hubungan Pak Tom dengan Kementerian BUMN pada waktu itu.